Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah ada yang tahu apa yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan pelajari materi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu HAM. Apakah ada yang tahu apa itu HAM? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Bisa kalian cek di Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baiklah, selanjutnya kita juga harus mengetahui ciri-ciri HAM. Lihat ke papan ya anak-anak, dimohon untuk memperhatikan. Ibu yang sedang jelaskan. Ciri-ciri HAM dan sifat-sifat HAM. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Maksud dari hak asasi manusia bersifat hakiki ialah bahwa hak manusia telah ada sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Secara garis besar, HAM itu merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, maka secara aturan dan hukum dinamakan HAM atau hak asasi manusia. Ciri-ciri HAM yang kedua ialah universal. Arti dari universal sendiri adalah menyeluruh dan berlaku di setiap negara tanpa terkecuali. Berbeda dengan hak-hak yang lain, hak asasi tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dimanapun manusia berada, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Ciri-ciri HAM selanjutnya ialah bersifat tetap. Artinya, hak asasi akan terus ada dan melekat dalam diri manusia. Tidak dapat dicabut seperti pada bagian-bagian sebelumnya. Dijelaskan bahwa HAM merupakan anugerah yang tak ternilai dari Tuhan, sekaligus hak ini merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil secara sepihak. Hak ini akan terus hidup dan ada di dalam manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau bersifat utuh, memiliki arti bahwa hak asasi harus didapatkan oleh setiap orang secara utuh, seperti hak sipil, hak berpolitik, hak pribadi, dan yang lainnya. Setiap manusia memiliki hak yang sama. HAM tidak akan memperlakukan secara berbeda. Dengan adanya sifat ini, sebagai ciri-ciri HAM menjadikan dapat melindungi setiap hak tanpa terkecuali dalam melaksanakan HAM. Pun kita tidak dapat memilih, artinya semua yang menjadi dari ciri-ciri HAM haruslah diberlakukan tanpa terkecuali. HAM hanya dimiliki manusia, namun pada nyatanya seperti itu karena manusia makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan, ditandai dengan memiliki hati dan akal. Pada bagian ini hanya ingin memperjelas saja bahwa arti kodrati adalah sudah ada, tidak dapat ditawar, tidak dapat dihapus atau dihilangkan, dan sudah melekat dengan manusia. Maka apabila ada sebagian kelompok orang atau manusia yang ingin menghapus hak asasi, tentu tidak akan bisa karena hal ini sudah melekat tanpa dipinta. Bahkan sudah menjadi ciri bagi manusia. Hak asasi manusia merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu haruslah dijunjung tinggi serta ditegakkan. Ada pertanyaan?
Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan tindakan yang dapat kita lakukan dalam menegakkan HAM di lingkungan sekolah. Tindakan yang dapat kita lakukan dalam menegakkan HAM di lingkungan sekolah yaitu mematuhi tata tertib sekolah, tidak mengganggu hak milik teman, menghormati sesama teman, menghormati pendapat teman, tidak menghina teman yang cacat, miskin, bodoh, dan lain-lain. Apakah ada yang tahu? Baiklah, silahkan dicatat apa yang Ibu jelaskan. Tadi, jika masuk sekolah, diharapkan mengumpulkan pekerjaannya ya. Baiklah, akan kita cukupi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga harimu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.